Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari menjelang maghrib ya. Ini udah mulai jam setengah 6 lewat. Ya, masih cerah, udaranya juga lebih nyaman. Insya Allah tetap enak buat di malam hari nanti ya. Jadi kali ini saya akan berusaha memberikan beberapa gambaran ya. Jadi ada beberapa lagi kasus pada saat di poli, pasien datang ke poli dengan menanyakan, dokter, saya habis menderita COVID, swab PCR saya sudah negatif, tapi kenapa badan saya masih terasa lemas ya dok ya, ada rasa tidak nyaman, atau kadang-kadang kita masih ada rasanya kayak ngos-ngosan udah capek ya. Apa saja sih dok yang harus saya periksa lagi gitu ya. Jadi pada saat seseorang menderita suatu penyakit COVID ya, kalau memang derajatnya ringan, tidak memberikan gambaran gejala sisa, bahkan pasien terlihat biasa-biasa saja, sehingga itulah yang membuat banyak orang yang menggampangkan tentang COVID itu sendiri atau menganggap COVID itu seperti virus flu biasa. Tetapi jika memang dijelaskan pada sebelumnya ada fase di mana setiap orang tidak dapat melampaui target untuk perbaikan kondisinya pada saat infeksi virus COVID, maka dia akan mendapatkan gejala sedang, bahkan gejala berat atau masuk ke arah kritikal. Nah, pada suatu masa, jika pasien tersebut tidak mampu memperbaiki kerusakan pada sistem tubuhnya, maka akan terjadi komplikasi pada tubuhnya. Nah, itulah yang ditakutkan pada pasien-pasien derajat sedang maupun derajat berat sampai dengan pasien masuk gejala-gejala yang masuk ICU atau pasien yang kritis. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, pada saat pasien mendapatkan derajat sedang atau pasca perawatan di rumah sakit yang sudah mempunyai gambaran pasien mempunyai keluhan sesak, batuk ya, atau bahkan dilakukan dengan pembantuan alat nafas ya, alat nafas tambahan ya, itu berarti mengalami derajat berat dan biasanya terjadi ada suatu pengentalan darah. Nah, di sinilah garis bawah, pada saat terjadi pengentalan darah atau terjadi peningkatan kadar D-dimer akan mengakibatkan kerusakan pada sistem yang lain. Jika memang terjadi pengentalan darah, maka sudah terjadi komplikasi di organ-organ yang lain. Maka dari itu, biasanya harus dokter teliti dulu, atau pasien itu harus memahami dulu, kemarin saya derajat apa ya? Seberat apa penyakit saya? Kalau memang biasa-biasa saja, dia tidak akan memberikan gambaran sisa yang begitu bermakna. Tapi jika dia masuk derajat sedang yang dirawat di rumah sakit, atau pasien tersebut masuk derajat berat yang sampai ke ruang ICU, maka akan ada gejala sisa. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan pada saat pasien tersebut mempunyai gejala sisa? Biasanya setelah perawatan dan kontrol rutin, ya, kita harus lihat, misal bagaimana kadar darah perifer lengkap seperti HB-nya berapa, kemudian leukositnya masih bagus ataupun trombositnya juga bagus apa tidak. Kemudian kita lihat hitung jenisnya bagaimana. Biasanya terjadi adanya peningkatan kadar hemoglobin atau kita bilang resiko terjadi pengentalan darah. Dia akan ekivalen atau dia akan bersesuaian dengan pasien yang mengalami peningkatan kadar D-dimer atau kita bilang hiperkoagulopati atau kita bilang adalah terjadi pengentalan darah. Nah, pada saat terjadi pengentalan darah, mau tidak mau, pasien selama dirawat akan membutuhkan obat pengencer darah, apakah itu heparin ataukah itu Lovenox ataukah itu Fondaparinux yang harus kita berikan. Bahkan yang paling ringan seperti golongan aspirin, clopidogrel ya, atau seperti obat Xarelto contohnya ya. Kita harus berikan obat itu karena risiko terjadinya komplikasi tahap lanjut, bisa terjadinya trombus, bisa terjadinya emboli, bisa terjadi serangan jantung ataupun terjadinya stroke ataupun gangguan pada saraf-saraf yang tergantung di mana lokasinya terjadi kerusakan pada sistem pembuluh darahnya akibat pengentalan darah tersebut. Maka D-dimer ini akan berperan penting untuk dievaluasi ya, D-dimer ya. Jadi jangan heran kalau Anda kata setelah selesai kita periksa darah perifer lengkap, kemudian periksa kadar D-dimernya apakah memang dia bagus apa tidak. Kemudian kalau memang dia ada suatu komplikasi tahap lanjut, biasanya kita periksa fungsi hati, SGOT, SGPT, kita akan evaluasi ya, apakah memang dia terjadi peningkatan kadar SGOT, SGPT-nya. Kalau memang terjadi peningkatan, maka harus kita berikan obat-obat hepatoprotektor ya, obat-obat yang melindungi resiko kerusakan pada hati tahap lanjut ya, bisa dengan kurkuma, bisa dengan memberikan herbal seperti kunyit, temulawak ya, atau juga kita bisa berikan dengan obat-obat yang lebih kuat untuk menjaga hati ya. Banyak kok yang dijual sebenarnya.
Berikutnya juga kita harus periksa kadar ginjal, kerusakan ginjal atau kita bilang urium kreatinin. Nah, untuk urium kreatinin ini biasanya pada pasien-pasien yang sudah mengalami fase kerusakan pada organ ginjal, maka biasanya levelnya sudah sedang berat. Ya, harus hati-hati karena kerusakan tahap lanjut. Dia akan dievaluasi selama 2 hingga 3 bulan. Jangan sampai terjadi kerusakan tahap lanjut yang mengakibatkan kronisitas kerusakan pada ginjal. Urium harus di bawah 50, kreatinin targetnya di bawah 1,5. Ya, berapapun umurnya. Seandainya memang terjadi kerusakan, tolong dievaluasi. Berikan hati-hati untuk pemberian jamu-jamuan atau obat-obatan yang merusak ginjal. Ya, banyak juga herbal-herbal yang membantu memperbaiki ginjal, tetapi hati-hati. Ya, obat-obatan juga hati-hati. Maka biasa kita berikan renal protector atau kita berikan penguat asam amino esensial untuk pada bagian ginjal itu sendiri. Maka dari itu evaluasi fungsi hati, fungsi ginjal. Bahkan juga kita biasanya akan mengevaluasi apakah memang di dalamnya terdapat ada kerusakan organ yang lain. Ya, seperti pada paru-paru. Biasanya kita akan ronsen toraks atau kan kita berikan lagi evaluasi untuk CT scan toraks ya, untuk kita lihat apakah terjadi kecacatan pada bagian paru-paru seperti gambaran fibrosis apa tidak. Ya, jadi terkadang kalau kita melihat pasien-pasien pasca COVID, apakah itu aja diperiksa? Kalau terjadi pengentalan darah, kita juga bisa lihat apakah memang terjadi adanya peningkatan kadar kolesterol, ya, profil lipid. Tetapi itu sekunder. Yang paling utama adalah periksa darah perifer lengkap, kemudian kita periksa fungsi hati dan fungsi ginjal, kemudian kita periksa pengentalan darah kita atau D-dimer, dan kita periksa ronsen toraks ataupun CT scan toraks, ya, untuk melihat tahap lanjut. Apakah terjadi kerusakan yang lebih masif? Tapi dengan syarat ini biasa dilakukan pada pasien-pasien yang derajat sedang ataupun derajat berat, di mana biasanya pasien pasca perawatan di rumah sakit. Masa recovery-nya ya sekitar 2-3 bulan, tergantung. Bahkan ada yang sampai 8 bulan. Yang kita bilang long COVID atau prolong COVID. Jadi COVID-nya sudah hilang, tetapi gejala sisanya masih ada. Kita bayangkan pada saat COVID itu menyerang, ya, dia adalah suatu pasukan yang bersifat untuk merusak tubuh. Kita punya rumahnya dihancurkan. Tubuh itu targetnya adalah untuk membentuk antibodi atau kita buat pasukan bertahan. Pasukan bertahan bukan untuk memperbaiki rumah yang rusak tadi, tapi berguna untuk membunuh virusnya. Maka dari itu, yang terjadi akibat kerusakan virus COVID adalah rumah yang sudah hancur tersebut kita harus benahi, kita harus perbaiki. Jangan sampai membuat komplikasi di rumah-rumah yang lain. Itu gambarannya kalau andai kata kita terkena COVID. Ya, jadi seandainya kita bayangkan, dok, ini kenapa kok organ saya jadi rusak? Apakah memang akibat obat? Apakah akibat yang lain? Bukan, tetapi bisa jadi adalah akibat dari virus yang tersebut sudah mengkomplikasi ke organ-organ yang lain. Ya, mudah-mudahan kita jangan sampai ke arah sana. Seandainya pun kita sehat walafiat, jangan sampai terlena, jangan sampai kita merasa kita kuat dan kita bisa melawan COVID ini sendirian. Ingat, kita adalah makhluk sosial. Kita harus kuat, kita harus saling membantu sesama kita. Ya, dalam tubuh kita, seandainya memang kita merasa kuat, alhamdulillah. Tapi jika kita memang dapatkan ada keluhan sakit ataupun terdampak dari virus COVID, maka jangan lengah. Antisipasi, jangan sampai terjadi kerusakan tahap lanjut pada tubuh kita. Insya Allah kita akan bisa melewati fase pandemi ini dengan baik. Walaupun sudah banyak korban, kita doakan para penyintas COVID yang sudah gugur, yang sudah meninggal menjadi orang yang syahid, ya, sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk melawan COVID ini dengan baik. Sehat selalu. Sampai kita ketemu di tema berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.